Halo teman-teman, aku Windy. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk mengupas tuntas sejarah di balik berdirinya bangunan kota tua di Jakarta. Mari kita simak cerita yang satu ini. Sebelum masa kolonial, Jakarta di bagian utara disebut dengan Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa ini merupakan pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini merupakan pusat perdagangan rempah dan juga merupakan jalur laut kepulauan Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih asal-usul nama Sunda Kelapa sendiri dikarenakan rata-rata masyarakat yang ada di wilayah tersebut mayoritas itu adalah suku Sunda. Dan katanya di sana itu banyak sekali pohon kelapa, makanya wilayah tersebut disebut dengan Sunda Kelapa. Tidak lama kemudian terdapat penyerbuan dari Kesultanan Demak. Nah, penyerbuan itu pada tahun 1526. Nah, pada saat itu mereka mengutus Fathahillah. Sunda Kelapa pun di situ masih di bawah pimpinan Kerajaan Pajajaran atau kerajaan setempat. Nah, setelah penyerbuan itu berhasil, nama Sunda Kelapa sendiri pun berubah menjadi Jayakarta. Nah, nama ini diresmikan pada tahun 1527, berubahlah nama Sunda Kelapa ini menjadi Jayakarta. Nah, pada saat itu Jayakarta sendiri pun masih merupakan kota kecil yang dimana dikelilingi oleh persawahan, perkampungan, dan semuanya itu masih tradisional. Hubungan perdagangan dan juga dagang pun masih dalam skala kecil. Nah, semua ini adalah celah bagi Belanda sendiri untuk masuk atau untuk terlibat dalam perdagangan tersebut. Terlebih lagi untuk mendominasi perdagangan rempah dan kekuasaan yang ada di Nusantara. Nah guys, sekarang kita akan membahas bagaimana kedatangan Belanda dan berdirinya sebuah Batavia. Untuk memperkuat dominasi perdagangan rempah, VOC pun menargetkan Jayakarta sebagai pangkalan yang strategis di Jawa. Pada tahun 1619, di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen, VOC menyerang dan menghancurkan Jayakarta, lalu membangun kota bernama Batavia di atas reruntuhannya. Kota ini dirancang dengan gaya Eropa yang dimana itu ada kanal, benteng pertahanan, dan juga bangunan-bangunan yang teratur. Pada dekade 1630 sampai 1650, Batavia diperluas ke barat Sungai Ciliwung. Dilengkapi dengan kantor VOC, barak militer, dan juga permukiman bagi orang Eropa. Seiring waktu, Batavia berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia Tenggara, menjadi basis utama bagi monopoli, rempah, serta pengendalian politik dan militer Belanda. Namun, di balik kejayaannya, nah inilah sebuah tantangan nih bagi Batavia sendiri, di mana mereka mulai ada masalah-masalah sosial dan juga masalah-masalah di bagian kesehatan seperti konflik, penyakit, dan gejolak internal yang mengguncang stabilitas kota. Nah, mari kita lihat bagaimana sih krisisnya Batavia saat itu. Nah, dulu tuh Batavia tuh disebut dengan kota penyakit karena pada saat itu banyak sekali penyakit yang menyerang seperti malaria, demam tropis, dan juga sanitasi yang sangat buruk. Hal ini dikarenakan oleh kanal-kanal yang kotor dan air yang tidak mengalir dengan baik membuat situasi semakin parah. Di sisi lain terdapat juga situasi konflik antara masyarakat lokal dengan VOC sendiri. Nah, hal ini disebabkan oleh kebijakan yang keras, pajak yang berat, dan juga kerja paksa. Nah, hal inilah yang memicu perlawanan dari masyarakat sendiri kepada VOC, meskipun mereka masih merasa mereka mampu untuk mempertahankan kekuasaannya. Memasuki abad ke-18 hingga awal abad ke-19, kekuatan VOC mulai melemah akibat korupsi, kekurangan dana, serta tekanan dari dalam dan luar negeri. Akhirnya pada tahun 1799, VOC dinyatakan mundur atau bangkrut dan langsung diambil oleh pemerintah Belanda.
Meskipun penuh tantangan, Batavia tetap hidup sebagai pusat kolonial hingga awal abad ke-20. Meskipun penuh tantangan, Batavia masih berdiri sebagai pusat kota kolonial hingga awal abad ke-20, sehingga memasuki awal baru atau babak baru, yaitu kemerdekaan, dan lahirlah sebuah kota yang bernama Jakarta yang kita kenal saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana Batavia berubah menjadi Jakarta dan juga perubahan fungsi jabatannya. Pada tahun 1942, saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua, Jepang pun menduduki kawasan Hindia Belanda dan merubah nama Batavia menjadi Jakarta. Walau begitu, bangunan-bangunan kolonial di kawasan lama ini masih tetap berdiri, hanya saja diantaranya diubah fungsi menjadi kantor administrasi pemerintahan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Jakarta pun resmi menjadi ibu kota negara. Namun seiring berjalannya waktu, pusat pemerintahan atau pusat perekonomian pun bergeser kawasannya ke daerah Gambir, Menteng, dan pusat kota yang baru, sehingga membuat kota Batavia atau kota tua lama-lama kehilangan peran utamanya. Banyak bangunan tua kemudian terbengkalai, rusak, atau dipakai untuk keperluan lain, sementara kehidupan di kawasan itu tak seramai dulu. Pada akhirnya tahun 1960-an, masa Gubernur Ali Sadikin, muncullah kesadaran untuk menjaga warisan sejarah kota. Nah, kota Batavia pun dialihkan atau diserahkan kepada pemerintahan DKI dan dijadikan sebuah museum yang diberi nama Museum Fathahillah. Sejak itu, upaya revitalisasi terus dilakukan, mulai dari memperbaiki infrastruktur, membersihkan kanal, hingga menghidupkan kembali kawasan ini sebagai destinasi wisata budaya yang mempertemukan sejarah dan kehidupan modern di Jakarta. Nah, kemudian di sini kita akan membahas upaya revitalisasi kota tua yang ada di Jakarta. Kawasan kota tua di Jakarta pun dipenuhi dengan berbagai macam sekali bangunan-bangunan bersejarah. Nah, diantaranya seperti Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, Toko Merah, Cafe Batavia, dan Museum Wayang. Museum Fathahillah, nah museum ini itu merupakan balai kota Batavia dulunya. Nah, sekarang menyimpan banyak sekali koleksi-koleksi artefak dari masa prasejarah hingga kemerdekaan, lengkap dengan penjara di bawah tanah. Nah, tidak jauh dari Museum Fathahillah ada Museum Bank Indonesia. Nah, museum ini itu bergaya Eropa dan teknologi pameran modern yang interaktif, serta Museum Wayang yang menampilkan berbagai macam koleksi wayang, boneka, dan topeng tradisional dari seluruh Nusantara. Ada pula Toko Merah, nah di mana bangunan ini memiliki warna yang khas yang dahulunya merupakan sebuah tempat tinggal milik pejabat Belanda dan masyarakat Tionghoa. Dan juga terdapat jembatan Kota Intan, yang dimana jembatan ini merupakan jembatan tertua di kota Batavia saat itu karena berdiri sejak tahun 1628. Nah, kalau kamu bergeser sedikit ke bagian utara, kalian akan menemukan Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana masih menyimpan sekali jejak masa kejayaan Sunda Kelapa pada saat itu dengan kapal pinisinya yang masih berlabuh hingga saat ini. Nah, kalau di sudut alun-alun terdapat Cafe Batavia yang menawarkan suasana kolonial. Sementara itu, jaringan kanal dan juga jalanan kota tua menjadi saksi bagaimana dahulunya Batavia ditata dengan sistem drainase Eropa. Seiring berjalannya waktu, kawasan bersejarah ini mengalami perubahan, yang dimana saat itu masih dalam pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Pada tahun 1960-an, pemerintahan DKI mulai mempercantik dan mengatur kawasan atau bangunan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Kini banyak museum di kota tua yang berinovasi menjadi teknologi digital, seperti menyediakan virtual yang lebih real agar masyarakat setempat bisa merasakan secara hidup
sejarah yang ada di Kota Tua pada masa lampau. Berbagai macam komunitas pun turut berpartisipasi untuk menjaga kawasan ini agar tetap hidup, seperti menyediakan jalan gratis, terus membuat kegiatan yang lebih edukatif, meskipun di bawah tekanan urbanisasi, polusi, dan juga pembangunan yang modern, tapi Kota Tua tetap menjaga atau mempertahankan sejarahnya agar tetap hidup dan terus membangun kota ini. Nah, kita masuk ke bagian akhir, di mana Kota Tua bukan hanya sekedar tempat wisata aja, tapi merupakan tempat bersejarah di mana menjadi wadah untuk kita belajar seperti mempelajari arsitektur, sejarah, dan juga identitas kota. Oke teman-teman, jadi itu tadilah sejarah Kota Tua yang bisa kita dengarkan sama-sama. Jadi bisa disimpulkan Kota Tua ini bukan hanya sekedar sejarah atau sepenggal sejarah aja, tapi juga merupakan perjalanan di mana kita tidak boleh melupakan asal-usulnya kota ini yang banyak sekali menyimpan atau bisa dijadikan saksi ya, saksi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah stay di video kali ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. See you!